Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Bapak Direktur Utama PT PLN atau yang mewakili para hadirin, rekan-rekan media yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program jaminan sosial dari pemerintah, khususnya terkait ketenaga listrikan. Pertama kali saya ucapkan permohonan maaf dari Pak Menteri SDM, Pak Arifin Tasrif, karena sedianya beliau hadir pada kesempatan yang baik ini, tetapi karena ada musibah keluarga, ada saudara kandungnya yang wafat tadi malam, terpaksa beliau menugaskan kami untuk mewakili beliau pada kesempatan yang baik ini. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih ke rekan-rekan di BNPB karena ada kesempatan ini, dan perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden kita, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, bahwa Kementerian SDM telah mengeluarkan kebijakan untuk membantu masyarakat miskin akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Secara khusus pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan diskon atau bantuan dari negara tentu saja berupa bantuan listrik atau tagihan listrik selama 6 bulan, yaitu terhitung April sampai dengan September 2020. Dan khusus untuk golongan tarif rumah tangga atau 450 VA dan juga golongan rumah tangga untuk 900 VA tidak mampu. Bentuknya adalah Bapak Ibu sekalian dalam bentuk tambahan subsidi. Karena kedua golongan yang kami sebutkan tadi, yaitu rumah tangga 450 dengan 900 VA tidak mampu, selama ini juga telah mendapatkan subsidi, tetapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian negara hadir untuk lebih membantu atau meringankan beban saudara-saudara kita yang termasuk di dalam kedua golongan pelanggan ini. Nah, sebagai informasi Bapak Ibu sekalian, golongan rumah tangga yang 450 itu kurang lebih 24 juta pelanggan, sementara untuk rumah tangga 900 PA itu kurang lebih 7,3 juta pelanggan. Sehingga kemudian yang mendapat bantuan dari negara itu totalnya itu kurang lebih 31,2 juta pelanggan, dan sekali lagi ini berlaku untuk 6 bulan terhitung April hingga September 2020. Mudah-mudahan bantuan ini bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita sehingga kemudian kehidupan mereka agak sedikit terbantu. Di luar itu, selain untuk golongan rumah tangga, kami juga dari pemerintah juga memberikan bantuan stimulus tepatnya kepada golongan pelanggan dari sektor bisnis dan industri, yaitu khusus untuk golongan pelanggan dengan daya 450 VA dan industri sama untuk 450 VA dengan total pelanggan kurang lebih 455.443 pelanggan. Bapak Ibu sekalian, ini sudah kita lakukan sejak April lalu, dan kita lakukan melalui tentu saja melalui PLN yang selama ini juga telah memberikan subsidi. Dan untuk dicatat Bapak Ibu sekalian bahwa bantuan ini sifatnya sementara, mudah-mudahan tidak lama dan tidak akan jadi permanen, dan ini menjadi wujud dari kehadiran negara terhadap saudara-saudara kita yang paling terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Dan selain itu, pada kesempatan yang baik ini kami juga perlu tekankan bahwa pemerintah sampai saat ini tidak mengambil keputusan untuk menaikkan tarif listrik hingga akhir tahun ini. Sehingga kemudian kalaupun ada apa-apa, misalnya ada kenaikan tagihan listrik bulanan, itu semata-mata hanya karena ada kenaikan pemakaian. Dan secara teknis nanti mungkin bagaimana bantuan ini dilaksanakan mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan dari PLN. Jadi kalaupun termasuk di dalamnya ada pengaduan,
Kebetulan kami sudah menyediakan salurannya sejak tahun 2017. Kita sudah menyediakan aduan yang berbasis web, dan untuk tahun ini, Januari ini, kita juga sudah melengkapi alat untuk memudahkan pengaduan itu dengan meluncurkan apa yang disebut dengan program peduli, yaitu program yang berbasis mobile Android yang memudahkan pada masyarakat yang saya yakin mungkin kebanyakan sudah mempunyai HP, secara mandiri bisa mengadukan aduannya bahwa yang bersangkutan atau saudara kita tersebut berhak mendapatkan subsidi. Dan itu kita sudah launching awal Januari ini, dan kebetulan program peduli ini, program aplikasi ini juga telah dinyatakan sebagai bagian dari salah satu top 99 atau 99 besar program kompetisi inovasi pelayanan publik yang dikoordinir oleh kolega kita dari Kementerian PAN-RB. Dan mudah-mudahan adanya program aplikasi ini bisa membantu. Dan sebagai gambaran, sampai Mei kemarin pengaduan dari masyarakat itu tercatat di kami lebih dari 300.000 pelanggan aduan, dan lebih dari setengahnya itu sudah kita tidak lanjuti karena memang betul mereka adalah berhak sebagai penerima subsidi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Kepala BNPB, yang kami hormati Bapak Dirjen Gatrik, Pak Rida, rekan-rekan wartawan, dan seluruh masyarakat Indonesia. Pada sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, maka izinkan kami dari PT PLN akan memberikan sedikit tentang tata cara di dalam untuk mengklaim atau mendapatkan stimulus subsidi tambahan dari pemerintah kepada golongan rumah tangga dan bisnis yang terdampak COVID yang kecil, yaitu 450 untuk rumah tangga, mendapatkan stimulus sampai pembayarannya diskon 100%, kemudian untuk yang 900 diskon 50%. Untuk skenario pelaksanaan pemberian keringanan tarif tenaga listrik tadi, untuk rumah tangga 450 dan 900, maka ada dua tipe yang kita lihat, yaitu pertama adalah bagi pelanggan yang di rumahnya menggunakan listrik prabayar dan pasca bayar. Kalau untuk pasca bayar, maka otomatis nanti diskonnya itu ditambahkan di dalam rekeningnya, sehingga masyarakat tidak perlu membayar lagi, dan pembayarannya adalah 0. Ini yang untuk pasca bayar. Dan bagaimana untuk pelanggan prabayar atau yang menggunakan token? Bagi pelanggan prabayar yang yang menggunakan token tadi, setiap bulannya sesuai dengan arahan tadi adalah selama 6 bulan diberikan token gratis dengan jumlah KWH sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian 3 bulan terakhir, yaitu Desember 2019 sampai dengan Februari 2020, untuk periode pembelian nanti pada bulan Juli, Agustus, September tahun 2020. Ada banyak channel yang kita bisa lakukan untuk pelaksanaan pembayaran ini. PLN telah menyediakan ada 5 channel
cara untuk mendapatkan token. Kalau tadi pasca bayar tidak ada masalah, langsung saja karena rekeningnya otomatis jadi 0. Kemudian yang khusus untuk prabayar ini kan harus memiliki token untuk diinputkan atau dimasukkan ke dalam meter yang ada di rumah. Maka ada 5 yang dilakukan. Pertama, bisa melakukan log on atau masuk kepada web PLN, yaitu www atau www.pln.co.id. Nah, di akses website resmi tadi, kita caranya mudah sekali. Para pelanggan bisa masuk ke menu pelanggan dan langsung menuju ke pilihan stimulus COVID-19. Dan hanya memasukkan yang langkah ketiganya setelah masuk itu memasukkan ID pelanggan. Kalau tidak punya ID pelanggan, ada nomor meternya. Kalau misalnya lupa di nomor meternya, di rumah itu diputu aja meternya, lihat ada nomor meter dan masukkan. Kemudian token gratis ini akan ditampilkan di layar, di capture, dan tinggal token ini dimasukkan angkanya ke dalam KWH meter kita. Ini yang pertama, kita melalui akses website PLN. Cara kedua adalah kita melalui akses, kalau tidak bisa kita melalui akses, bisa juga melalui WhatsApp PLN. WhatsApp PLN itu dengan nomor 0812 213 123. Jadi para pelanggan bisa mengakses, mengambil kode token melalui WhatsApp kalau yang memiliki WhatsApp, dengan nomor WhatsApp adalah 0812 213 123. Jadi saya ulangi, 0812 123 123. Ini tinggal masukkan WhatsApp, kemudian mencantumkan nomor ID atau nomor meter, maka akan tampil tokennya, dan tokennya itu bisa dimasukkan ke dalam KWH meter. Nah, berikutnya, bagaimana untuk pelanggan yang tidak bisa mengakses baik WhatsApp ataupun website kita, bisa melalui penyalurannya untuk daerah atau perangkat desa atau perangkat daerah yang terdekat. Ini digunakan apabila tidak ada akses seperti di kepulauan-kepulauan yang kecil sehingga mereka dapat akses. Ini akan dibantu oleh pemerintah daerah setempat melalui petugasnya. Nah, untuk menyiapkan detailnya, ini adalah para pelanggan tinggal mendatangi nanti aparat desa terdekat, dan aparat desa ini akan melog on kepada website PLN atau WhatsApp dan akan diberikan kepada pelanggan dan pelanggan mengisinya. Ini untuk mekanisme kalau tidak bisa mengakses website PLN ataukah dengan WhatsApp. Kemudian kalau misalnya tidak memiliki WhatsApp atau tidak mampu untuk log on, maka bisa digunakan adalah melalui kontak center. Kita hanya menelpon ke 123, nanti diarahkan untuk pelayanan. Pelayanan kita menyebutkan saja kepada CSO kami atau petugas kami yang di kontak center. Kemudian kontak center itu akan memberikan nomor angka, dicatat dan kemudian dimasukkan ke dalam KWH meter. Selanjutnya, kalaupun seandainya 4 cara tadi tidak bisa dilakukan, maka masih ada cara lain karena kita memiliki lebih kurang 857 unit layanan ditambah 117 unit pelayanan pusat yang bisa dikunjungi oleh para pelanggan. Jadi silakan para pelanggan yang mengklaim untuk stimulus ini atau token ini pergi ke kantor PLN terdekat. Ini untuk pelaksanaan cara kita mengklaim atau mendapatkan token. Nah, selanjutnya seperti yang telah disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen Gatrik, untuk bagaimana kalau mengadakan pengaduan, jadi selain pengaduan itu bisa melalui, sekali lagi, melalui aplikasi yang telah dibuat oleh Kementerian ISDM, dalam hal ini Dirjen Ketenagalistrikan.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan hubungan ke kontak center kami, yaitu ke kontak center PLN 123. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.